Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa sallimu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Kepada seluruh pemirsa besar yang kami hormati, kembali di channel saya, dan untuk kesempatan kali ini saya sedang berziarah ke makom Sunan Kudus yang beliau mempunyai nama asli Ja'far Shothiq. Beliau adalah putra dari Raden Usman Haji yang bergelar Sunan Ngudung di Jipong, Panolan, sebelah utara Blora. Dan pada kesempatan kali ini untuk makam Sunan Kudus sudah dibuka kembali, dan bagi para peziarah bisa mengunjungi makom Sunan Kudus dengan tetap memakai protokol kesehatan. Dan untuk selanjutnya di sini saya akan berkisah atau menceritakan sejarah sedikit tentang asal mula Raden Ja'far Shothiq. Dulu beliau suka mengembara ke tanah Hindustan maupun ke tanah suci Mekah. Sewaktu berada di Mekah, beliau menunaikan ibadah haji. Kebetulan di Mekah ada wabah penyakit yang sukar diatasi. Penguasa negeri Arab mengadakan sayembara, siapa yang berhasil melenyapkan wabah penyakit itu akan diberi hadiah harta benda yang cukup besar jumlahnya. Sudah banyak orang yang mencoba, tapi tidak pernah berhasil. Dan pada suatu hari Sunan Kudus atau Ja'far Shothiq menghadap penguasa negeri itu, tapi kedatangannya disambut dengan sinis. Kemudian dari penguasa negeri Arab Saudi pun bertanya, dengan apa Tuhan akan melenyapkan wabah penyakit itu? Dengan doa, jawab Ja'far Shothiq singkat. Kalau hanya dengan doa, kami sudah puluhan kali melakukannya. Di tanah Arab ini banyak ulama dan syekh-syekh ternama, tapi mereka tak pernah berhasil mengusir wabah penyakit ini. Kemudian beliau Sunan Kudus pun menjawab, saya mengerti, memang tanah Arab ini adalah gudangnya para ulama. Tapi jangan lupa, ada saja kekurangannya sehingga doa mereka tidak terkabulkan. Jawab beliau tenang. Sungguh berani Tuhan mengatakan demikian, kata penguasa dari Arab tersebut dengan nada agak marah. Apa kekurangan mereka? Kata penguasa tersebut. Anda yang menyebabkannya, kata beliau Sunan Kudus dengan tenangnya. Anda telah menjanjikan hadiah yang menggelapkan mata hati mereka sehingga doa mereka tidak ikhlas. Mereka berdoa hanya karena mengharapkan hadiah. Kemudian sang penguasa pun terbungkam 1000 bahasa dari jawaban yang disampaikan oleh Sunan Kudus tersebut. Kemudian Ja'far Shothiq dipersilahkan melaksanakan niatnya. Kesempatan itu tak disia-siakan. Secara khusus Ja'far Shothiq berdoa dan membaca beberapa amalan. Dalam tempo singkat, wabah penyakit mengganas yang berada di kawasan Arab Saudi telah menyingkir. Bahkan beberapa orang yang menderita sakit keras secara mendadak langsung sembuh. Rasa kagum mulai menjalari hatinya. Hadiah yang dijanjikan bermaksud diberikan kepada Ja'far Shothiq, tapi Ja'far Shothiq menolaknya. Dia hanya ingin minta sebuah batu yang berasal dari Baitul Maqdis. Sang pemimpin Arab pun mengizinkannya. Batu itu pun dibawa ke tanah Jawa, dipasang di pengimaman Masjid Kudus yang didirikan sekembali dari tanah suci. Inilah salah satu
versi kisah asal muasal dari Kota Kudus, yang dulu sebenarnya Kota Kudus ini bernama Tajuk, dan karena batu tersebut yang berasal dari Palestina Yerusalem bernama Masjid Aqsa, kemudian atau batu yang diambil dari Baitul Maqdis atau Al-Quds. Dari kata Al-Quds inilah kemudian lahir kata Kudus yang kemudian digunakan untuk nama Kota Kudus saat ini. Demikian sedikit kisah tentang asal mula Menara Kudus ini. Di samping kisah yang ada dan saya ceritakan tadi bahwa ada keunikan tersendiri di masjid ini, karena masjid ini adalah simbol daripada budaya yang ada di Indonesia. Strategi dakwah para wali songo ini memang melalui pendekatan seni ataupun budaya yang tidak langsung melarang masyarakat untuk menganut kepercayaan animisme dan agama Hindu, Buddha, melainkan merangkulnya dengan pelan-pelan. Ini juga diterapkan oleh beliau Ja'far Shadiq ataupun Sunan Kudus, yang mana Masjid Kudus yang dibangun di masa dakwah beliau memiliki arsitektur unik. Menara masjidnya serupa candi, dan Sunan Kudus berhasil mempromosikan arsitek Islam, Jawa, Hindu, Buddha, dan Tionghoa. Inilah ajaran Islam dan strategi dakwah itu dituntut Sunan Kudus dari beberapa gurunya. Mungkin itu sedikit gambaran tentang kondisi ataupun makam yang berada di Kota Kudus, dan pemakaman berada di belakang masjid bagi para penziarah yang menginginkan untuk berziarah ke tempat ini bisa untuk lebih mengerti atau tahu tentang sedikit sejarah tentang Syekh Ja'far Shadiq ataupun Sunan Kudus. Itu yang bisa kami sampaikan sedikit, semoga bisa bermanfaat, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.